Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber nomor 14 ya. Sekarang untuk pembahasan yang lain bisa didapatkan di playlist ini. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Nomor 14. Badan Statistik memperkirakan bahwa angka kelahiran bayi di desa Sukaseneng, sudah suka seneng ya sama aja ya artinya, setiap bulannya dari Januari hingga Desember selama tahun 2008 dapat dinyatakan dengan barisan bilangan 2618. Nah ini jelas ini adalah barisan geometri ya, barisan geometri dengan rasionya berapa? 3. Dari sini dikalikan 3 ya, 6 ke 18 juga dikalikan 3. Nilai suku ke-1, ke-2 sampai ke-12 ya, sampai U12 menyatakan jumlah bayi yang lahir pada bulan Januari, Februari sampai Desember. Ya. Oh iya, Januari sampai Desember kan bulan ke-12 ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut. Loh, wah berhenti. Berhenti ya. Sampai di sini ya. Di dokumen aslinya memang berhenti. Sayang sekali ya, berhenti. Ya sudah. Mungkin ya total bayi atau gimana ini? Wah sayang sekali tidak bisa ya. Jadi pertamanya berapa? Yang jelas ini adalah barisan geometri. Kalau barisan geometri nanti UN adalah A pangkat R pangkat N-1. Tetapi rumus ini perlu dicermati lagi ya. Kalau berdasarkan urutan waktu seperti ini kadang-kadang perlu kita sesuaikan. Ya kadang-kadang rumusnya ini nanti akan berubah menjadi UN sama dengan A pangkat R pangkat N ya, seperti kita uraikan di soal-soal sebelumnya. Jadi ada kayak soal-soal sebelumnya ini kayak ada ini ya, nah seperti ini apa ya, ada penyesuaian. Oke ya, kita langsung saja nomor 15 kalau gitu. Nah, sebuah mobil seharga 600 juta ya, kita bekerja dalam juta ya, kita kunci 600-nya saja, mengalami penyusutan harga ya setiap tahun untuk membentuk barisan geometri dengan rasio ini adalah rasionya ya. Oke, hitunglah harga mobil pada tahun ke-5. Nah, untuk itu misalnya kita tahun ke-5 ya, tahun ke-5 berarti tahun sekarang ini dianggap tahun ke-0 karena tahun ini belum terjadi penyusutan toh. Nah, tahun ke-0 T ke sama dengan 0 yaitu tahun ini ya, berarti N-nya nanti adalah tahun ke N-nya 1 ya, N-nya itu adalah 1, ini tahun ya. Hitunglah harga mobil pada tahun ke-5, bukan akhir tahun ke-5 ya, tahun ke-5 ya. Jadi di sini berarti tahun N1 itu tahun ke-1 berarti ya, kadang-kadang soal, nah ini biasanya dihitung harga mobil pada tahun ke-5 berarti awal tahun ke-5 kalau seperti ini ya, bukan akhir tahun ke-5. Nah, bedakan itu. Kadang-kadang kita perlu memahami kalau tahun ke-5 ya tahun itu dianggap awal tahun, tapi kalau akhir tahun ke-5 ya sebenarnya masuk pada tahun berikutnya. Penting ya. Jadi T1 adalah tahun kedua, berarti T1. Jadi masuk awal tahun kedua. Jadi di sini harganya adalah 600 juta. Kalau di sini sudah 600 juta ditambah penyusutan atau dikurangi penyusutannya, min penyusutan. Tapi penyusutannya ini membentuk barisan geometri. Nah, ya. Dikurangi penyusutan membentuk geometri, barisan geometri UN sama dengan A pangkat R N-1 ya, kalau rumusnya geometri seperti itu. Nah, kita lihat kewajarannya saja ya. Kalau melihat soalnya seperti ini ya, berarti nanti N sama dengan 2 sampai N sama 3 sampai 5 ya, dan seterusnya sampai N sama dengan 5 berarti awal tahun ke-5 ya. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, 600 kurangi penyusutan. Jadi tahun kedua sudah mengalami penyusutan, terus tahun ketiga ada lagi, tahun keempat ada lagi, seperti itu. Jadi pada tahun ke-5 berarti penyusutan yang keempat ya. Nah
Jadi kita bisa intinya menggunakan rumus ini. Ya. Karena kita tahun pertama kita anggap 600-nya ini. Jadi kita kalau menggunakan rumus harus dipahami dulu bahwa ada proses berpikir. Hati-hati jangan sampai seperti nomor sebelumnya, kayak nomor yang mana tadi ya, kayak nomor ini. Kadang-kadang kita adaptasi ternyata rumusnya yang dipakai yang ini, ya. Itu yang Pak Ali khawatirkan dan kita harus selalu memikirkan itu. Nah, kalau seperti ini mudah saja, berarti ini adalah A-nya. Di sini adalah A-nya. Jadi U ke-5 ya. Jadi harga mobil pada tahun ke-5 atau berarti unit ke-5 adalah A-nya 600 ya. Rasionya sepertiga. Rasio penyusutan. Setiap tahun membentuk barisan geometri dengan rasio 1/3. Nah ini rasio tahun mengalami penyusutan setiap tahun barisan geometri dengan rasio penyusutannya sepertiga. Nah, ini adalah rasio penyusutannya. Jadi ini perlu kita pikirkan juga ya. Ternyata sepertiga adalah rasio penyusutan. Artinya rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya, rumusnya akan menjadi 600 dikurangi ya 1/3 kali 600. Ya. 600 dikurangi 1/3 kali 600 kan seperti itu ya. Tinggal 2/3 kali 600. Nah, ya setelah kita tahu bahwa ini adalah rasio penyusutannya, kita nggak jadi pakai rumus ini. Ya, jadi proses berpikirnya seperti itu, tidak ujuk-ujuk. Wah ini pasti ini ya. Kita baca lagi, ternyata ini adalah rumus penyusutan. Ya, jadi nanti UN nanti harga, jadi harga sama dengan harga 0 kita pakai rumus penyusutan ternyata. Ini saya naikkan ini nggak jadi berarti. Ya hemat tempat ya. Jadi kita menggunakan rumus penyusutan. Sama dengan rumus pertumbuhan sebenarnya. Bedanya rumus penyusutan adalah di sini 1 dikurangi nilai penyusutannya. Dipangkatkan N sama dengan ini. Ya kan? Nah, berarti H sama dengan H0 ya. Di sini 1 dikurangi 1/3 adalah 2/3. 1 dikurangi 1/3 sama dengan 3/3 dikurangi 1/3 ya. Sama dengan 2/3. Di sini akan menjadi 2/3. 2/3. Sebenarnya sama kan dengan rumus ini. Ya. Nah, kembali ke N-nya. Mulai kapan N berlaku? Jadi di sini pada tahun ke-5 ya mulai terjadi penyusutan. Jadi misalnya N itu diganti 1, N-nya ini diganti 1, harusnya harga itu sendiri. Ya, harusnya harga itu sendiri. Saat N diganti harga itu sendiri, N-nya ini 0. Nah, di sini baru ada masalah. Ya, baru ada masalah. Jadi di sini nanti akan menjadi 600 dipangkatkan, di sini akan menjadi 600 dipangkatkan 1 min R kan, pangkat 1. Ya. Di sini adalah 600 kali 1 min R pangkat 2. Nah, saat 5 nanti adalah 600 dipangkat 1 min R pangkat 4 pasti. Ya, pada tahun ke-5. Karena pada tahun ke-1 adalah masih 600 itu. Maaf ya agak tenggorokannya ada terganggu. Jadi di sini ya seolah-olah pakai rumus ini ya. Kita beda R-nya saja. Jadi tetap ini adalah N-1 kalau kita gunakan 5. Ya. Jadi pada intinya boleh juga Pak Ali terangkan, pada intinya kita tetap menggunakan deret geometri, hanya saja R-nya ya adalah 1 min, kita anggap sebagai apa ini adalah I gitu aja ya, I 1 min I gitu. Ya itu yang bisa kita simpulkan dari soal ini. Nah kalau kita ngitungnya tinggal gampang saja ya. Jadi di sini
harga di sini akan harga mula-mulanya berapa? 600 toh, 600 ditambah 2/3. 2/3 itu wah 0,66666 gitu ya. Jadi 2/3 nanti dipangkatkan 4 berarti di sini ya. Sesuai dengan perhitungan kita ya. Jadi pangkat itu mulai muncul pada N ke-5 nanti. Oke. Jadi pada T ke-5 nanti ya. T ke-5 N-nya NT ke-4 maaf. Pada T ke-4 N-nya 5. Karena T-nya dimulai dari 0. Oke. Ini dikali bukan dibagi. Jadi ini agak merepotkan ini ya. 2/3 dulu ya, sama dengan, atau kalau mau benar-benar kasih kurung aja 2/3 ya, kurung tutup ya, hasilnya tetap ini aja kalau pakai kalkulator ya. Baru pangkat X pangkat Y itu ya, pangkat 4. 1,975 ya, 0,975. 600 kali 0,975. Nah, tapi Pak Ali di sini tidak pakai pembulatan ya, langsung saja tak kalikan 600 juta. 600 juta. Nah, biar enak. Oke. Ya. Yaitu angkanya ya sama dengan, kalau ini enggak dikasih juta 118 sekian ya, 118 ya, 118,518 dan seterusnya, 518 dan seterusnya. Jadi harga mobil pada tahun kelima ya, RP ini saya kebawakan sedikit. Biasanya kalau harga-harga itu sangat sensitif ya, ditulis semuanya 118 ya, 518 ya, sampai 2 angka di belakang koma di sini ya. 518 100,52 ya. Nah, di pembulatan sudah 518,52 rupiah. Ya, jadi ini sudah ada angka kedua di terakhir belakang koma, ini sudah dalam sen. Nah, ini harganya 118.518.518,52 sen gitu, rupiah ya. Oke, ini adalah nomor 15. Sayang sekali nomor 14 ini tidak sampai selesai nulis soalnya, jadi nggak bisa kita bahas. Dan ini merupakan akhir ya dari pembahasan kita ya. Habis nomor 15 ini kan habis ya. Lalu penutup ya, beberapa hal penting bagi kesimpulan dari hasil pembahasan materi barisan disajikan sebagai berikut. Barisan adalah bagian dari sebuah fungsi dengan domainnya himpunan bilangan ya memang ya gitu fungsi. Asli dan range-nya suatu himpunan bagian dari bilangan real. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda dan suku berurutan selalu tetap. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki hasil bagi dua suku berurutan adalah tetap. Hasil bagi dua suku berurutan disebut rasio. Masih banyak jenis barisan yang akan kamu pelajari pada jenjang yang lebih tinggi. Ada aritmatika geo ya, ada aritmatika bertingkat ya, seperti barisan naik turun, barisan harmonik, barisan Fibonacci dan sebagainya. Kamu dapat menggunakan sumber bacaan lain untuk lebih mendalami sifat-sifat barisan. Untuk berikutnya kita akan masuk pada bab limit dan fungsi. Jadi tunggu update berikutnya ya. Setelah limit fungsi masih ada integral. Jadi masih ada kurang 2 bab untuk kelas 11 ini. Untuk video ini cukup dulu ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.